Halo Fa. Halo Ki, halo Ham. Apa Fa? Aduh, ini sumpah ya. Aku pengen cerita. Ini tuh salah satu pengalaman horor yang beneran kayak aku beneran takut buat balik ke tempat itu lagi sih. Wih, kenapa tuh lihat mantan sama doi? Di kalau itu sih aku pengen balik buat langsung bakar ya, tapi ini enggak. Oke, silakan. Jadi itu pengalaman aku dulu waktu SMK kelas 2 LDKS di Taman Pramuka. Buat teman-teman di sini yang emang orang Bandung mungkin tahu gitu ya, Taman Pramuka tuh kayak gimana, atau mungkin teman-teman yang pengen lihat gitu. Soalnya jadi si Taman Pramuka ini Ki, lokasinya tuh ada di tengah kota, cuman si taman ini tuh benar-benar si tumbuhannya, si pohon-pohonnya tuh yang gede-gede gitu loh, rimbun lah, rimbun. Lo masuk ke area Taman Pramuka tuh lo nggak ngerasa lo lagi di kota pokoknya. Nah, for your information aja, jadi tata letak di Taman Pramuka ini ya, ini tuh ada gerbang masuk, gerbang utama, terus di kiri kanan itu tuh kayak lapang, tapi yang lapangnya tuh cuma di sebelah kanan, yang maksudnya tuh beneran lapang dan kosong, nggak ada pohon-pohonannya gitu loh. Itu tuh di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri tuh ya masih ada space lahan, kayak jarak dari satu pohon ke pohon lain tuh masih ada, cuman emang rimbun, soalnya pohonnya gede-gede. Terus di ujung itu tuh, enggak di ujung sih sebenarnya, karena si letak bangunannya itu tuh ada dua, aula utama sama gedung putih kita nyebutnya. Aula utama sama gedung putih, dan di belakang aula itu ya di apa ya namanya, ya pohon-pohon lagi gitu, pohon-pohonannya lagi. Jadi di LDKS gue ini tuh gue berperan sebagai korlap ya, koordinator lapangan, karena kebetulan juga angkatan gue tuh angkatan pramuka lah ya, dewan ambalan disebut. Nah, kita tuh bertugas buat ngekoordinir LDKS ini ya. Di LDKS ini tuh diikutin sama seluruh siswa angkatan baru gitu ya, kelas 1 lah ya, itu kelas 1 SMK gitu, yang maba-maba. Bukan maba sih, kayak siswa baru ya, siswa baru gitu. Nah, jumlahnya itu kalau misalnya nggak salah 150-an, 160 gitu pokoknya. Itu cukup banyak sih, dan ikut semua ya di situ tuh. Udah gitu, buat si campnya sendiri tuh berlangsungnya dari Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. 3 hari, gue nggak tahu tuh di hari pemberangkatan itu tuh kayak perasaan gitu udah nggak enak gitu. Nggak tahu ini gue yang nggak enak badan karena emang udah nyiapin si LDKS ini dari lama kan ya, cukup sibuk juga kita panitia, tapi nggak tahu kayak hati gue tuh udah nggak enak aja bawaannya. Kita berangkat tuh jam 9 atau jam 10 gitu pagi. Terus gue tuh berangkat di akhir lah pokoknya. Siswa-siswa itu tuh gak ada yang bawa motor, mereka tuh naik angkot. Kita sewain angkot sampai kayak 10 angkotan gitu buat kayak ngangkut mereka, siswa-siswa yang ikut gitu kan. Nah, karena gue panitia, gue tuh berangkatnya sama teman gue satu lagi panitia. Setelah mastiin itu sekolah, kan kita berangkatnya dari sekolah ya, sekolahnya udah benar-benar clear, nggak ada siswa lagi di sana, kita tutup gerbang sekolahnya, terus kita berangkat di akhir gitu. Di sana tuh udah ada temen gue panitia lagi buat standby ngecek barang bawaan siswa yang lain, takut-takutnya kan ada bawa barang yang aneh-aneh gitu ya. Dia gue berangkat lah, di sepanjang jalan tuh gue udah kayak ngerasain apa ya, kok ada hawa nggak enak gitu. Cuman oh mungkin ini mah emang gue aja yang lagi nggak enak badan gitu. Udah lah, singkat cerita gue udah sampai di Taman Pramuka. Jadi di sisi kanan tuh yang emang lapang banget, itu tuh buat camp putri. Nah, sementara di yang kirinya itu yang masih rimbun pohon-pohonannya, dipakai buat camp putra. Kita emang sengaja pisahin biar
inilah ya, maksudnya biar enak aja gitu. Udah itu koordinasi koordinasi siswa dikumpulin di tengah lapangan gitu kan buat ya sambutan, biar ketupat ini itu segala macam, sampai dibubar siswinya tuh bikin tenda gitu kan. Sementara siswa-siswinya tuh bikin tenda, kita tuh para panitia bagi tugas kan, ada yang masak buat panitianya di dapur, ada yang di aula, ada yang ngecek siswa bantuin bikin tenda juga gitu. Nah karena gue klap, gue tuh nggak standby di satu bidang, gue tuh kayak jalan-jalan ngecek gitu. Gue tuh ke area aula dulu tuh karena udah nanti malam itu aula tuh bakal dipakai buat pemateri. Masuk ke aulanya, di aula itu tuh ini itu di ujung itu tuh ada mic sama sound system. Ada mic sama sound system, sementara nanti siswa-siswanya tuh bakal lesehan aja tuh. Gue tuh ngecek buat tag di acara yang di situ tuh mereka lagi pada sapu-sapu. Karena emang ruangannya besar, ya udah kalian gue bantuin juga kan. Bertiga tuh, ada gue, si Rich, sama ada temen gue satu namanya Linda. Kita lagi sapu-sapu kan, biasa cewek-cewek lah yang nyapu sambil ngobrol. Terus tiba-tiba ada kedengeran mic diketuk kayak tuk-tuk gitu. Kalian tau gak sih kayak suara mic diketuk gitu? Tahu kayak gini kan. Kayak gitu, kayak orang-orang mau azan Kayak checkpoint gitu. Terus tiba-tiba bertiga tuh kayak lagi nyapu, tiba-tiba diem gitu. Lihat, oh enggak lah kayaknya gitu kan, kayak udah gak kali ini gitu kan, maksudnya tuh bukan. Terus nyapu lagi kita berisik ya biasa cewek-cewek sambil ngelibahin ini gitu, kayak siswa baru gitu kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ya ngomong gini, gitu, gitu. Dari arah mikrofon, dari arah si stand mic itu. sound system. Tapi di situ kan cuma kita bertiga tuh. Kayak perasaan gue udah mulai gak enak. Terus gue udah mulai celingak-celinguk juga kan sama teman-teman yang lain. Cuman karena aula ini tuh belum selesai disapu gitu. Emang kotor kan. Udah kayak gitu, ya udah kita cepat aja sapunya. Kayak udah gak gibah lagi. Kita udah emang fokus nyapu. Terus tiba-tiba dari arah sound system tuh ada kayak wow gitu. Otomatis campur dong gue bertiga. Tapi di sound system itu sendiri nggak ada orang kan? Gak ada orang. Kabur tuh. Dan posisinya mati nggak sound systemnya, apa nyala emang? Nah ini. Terus kita kan bertiga kabur tuh. Teriak dong. Takut gitu kan. Saya tuh langsung lapor ke pembina. Kebetulan pembina gue tuh lagi duduk di depan aula putih, yang itu tuh dimana si pintu masuknya depan-depanan sama pintu masuk aula. Nah, yang tahu gue sama teman gue panik gitu, ditanya kan, kenapa kamu itu mic-nya gitu kan. Itu udah kayak kobakan gitu kan, tapi disuruh tenang, jangan sampai siswa-siswi yang lain ngelihat kita panik gitu, takutnya mereka malah jadi tambah takut dan parno merekanya kan. Ya udah, kita mulai coba tenang. Terus gue bertiga digeret tuh sama pembina kan, ini gimana caranya kalian bisa dengar, soalnya ini aja nggak kecolok tinggi. Kita bertiga apaan anjir gitu kan. Gue udah kayak udahlah gitu, maksudnya mungkin emang kita bertiga nggak sopan gitu kan, maksudnya berisik ngegibah gitu kan di situ. Udah kayak gitu, ya udahlah gue coba buat menangin diri, gue minum gitu kan, maksudnya biar tenang aja diri gue. Setelah itu ya udah gue lanjut ngejalanin tugas gue lagi. Gue keliling ke tenda-tenda putri, gue tanyain ada susah nggak gitu, kayak ada perlu bantuan apa nggak gitu. Nggak,
Terus gue ke tenda-tenda cowok juga kan, udah kayak gitu tenda-tenda cowok, gue sempet marah-marah tuh di situ karena cowok-cowok bukannya bikin tenda malah bakar-bakar bikin mie gitu. Pokoknya gue marah-marah di situ kan. Karena bete tuh gue di tenda kan, itu siswa-siswinya gak denger. Gue coba nyuruh ke teman gue yang lain, itu yang cowok-cowok coba lu kasih tahu deh sama gue, malah ngeyel gitu. Gue ke area dapur itu tempatnya tuh ada di belakang aula, di aula yang gede itu kan gitu. Terus teman-teman gue yang lain tuh lagi pada motong-motong itu makanan buat panitia lah, pokoknya udah kayak gitu tuh tiba-tiba teman gue tuh bilang, pisau gue mana pisau, gue kan loh, kan bukannya lu tadi pegang sendiri tuh pisau, masa hilang gitu kan. Enggak anjir, ini pisau tadi udah gue simpen di sini, bener dong, baru gue cuci. Gue mau potong buah tadi, abis gue potong bawang. Pokoknya mereka tuh cekcok kayak gitu lah kan, pisaunya hilang gitu kan. Terus tiba-tiba pokoknya tuh ada suara benda jatuh, dan itu tuh ada di dalam kamar mandi, yang dimana jarak dapur ke kamar mandi tuh jauh lah, lumayan jauh kan. Kayak maksudnya tuh ruangannya pisah kan. Waktu ditengok, itu tuh pisau temen gue yang dia cari. Kayak menurut gue tuh kurang logis sih ya. Maksudnya tuh kan itu pisau baru dicuci karena dipotong bawang kan. Kayak tiba-tiba tuh pisau ada di kamar mandi gitu. Yang dimana temen gue aja, dia tuh nggak nyuci di dalam kamar mandi. Karena di luar kamar mandi tuh kayak ada, bukan wastafel sih, kayak keran bawah gitu loh. Kayak jadi kita nyucinya jongkok. Itulah. Udahlah, gue mencoba untuk tidak memikirkan itu. Udah, yang penting pipanya ketemu kan. Udah gitu lancar lah semuanya, kayak dari awal sampai itu dari materi, terus kita api unggun yang lalala ye gitu kan. Sampai di waktu teman siswa-siswi itu tuh disuruh buat balik ke tenda karena paginya yang biasa kita bakalan senam kan. Udah suruh pada pulang, tapi yang cowok-cowok tuh berisik mulu kan, kayak pada gitar-gitaran. Gue marahin, malah gue yang balik dibentak gitu. Udah kayak gitu tuh pokoknya tuh ada kejadian tiba-tiba di tenda cowok yang tadinya gak ada orang, goyangnya tuh kayak dari dalam, kayak Gue bukan karena angin, Pak. ya kalau misalnya angin tuh ya pasti setidaknya ya anginnya cukup besar yang bikin pohon-pohon tuh juga. Oh, dan bisa lu rasain juga Ya ya? udah pasti bisa gue rasain. Cuman emang ada angin mah ada, cuman gue yakin gak akan bisa itu buat ngegoyangin tenda, apalagi itu tendanya cuma satu yang goyang. Dan di tenda itu pun ada barang-barang siswa dong, kayak barang-barang berat kayak peralatan dan kayak gitu kan ada di dalam ya. Udah kayak gitu tuh itu gue waktu panitia jadi dian, dan yang cowok-cowok juga siswa-siswanya pada diem juga kan. Gue bilang udah nurut sama gue, kayak aku pakai bahasa Sunda tidur tuh, aku sekarang tidur ya. Udah kan, gue tuh udah di situ tuh udah kayak gimana ya Ki, dari awal ke sini terus banyak banget kejadian ganjil yang gue rasain tuh, kayak duh takut gimana gitu kan. Udah kayak gitu ngumpul lah panitia di depan api unggun, ngomongin api unggun gitu. Teman gue tuh ada satu namanya Edin, dia tuh udah kayak pegang bahu terus, kayak dia bilang kayak Ki, gue kan dipanggilnya Cici tuh, kayak Pak, bahu gue sakit banget anjir sebelah kanan gitu kan. Oh iya, terus iya apalagi kalau misalnya gue melewat ke aula putih tuh, dan di aula putih gue pusing pening kayak mau pingsan anjir gitu kan. Gue coba ini kan, takutnya ya namanya pohon gede, terus agak serem juga. Gue udah mikirnya emang udah kemana-mana di situ. Gue udah bacain aja yang kayak gitu, doa-doa yang gue tahu lah ya. Terus tiba-tiba temen gue tuh nangis.
teman gue nangis terus kayak gue pikir kesurupan dong. Tapi kan Ternyata kenapa tuh? Payletternya belum dibayar. dia tuh tiba-tiba nangis karena ya emang di bahunya tuh sesakit itu Ki. Masih sadar nih. Tiba-tiba dia nangis, gue baca Al-Fatihah terus tiba-tiba bluk, dia langsung tidur tuh. Oh ya udahlah mungkin dia emang kesakitan aja gitu kan. Ibu tuh udah jam 11, kalau tanggal 11, jam 11 gitu, gue lupa. Mulai datang kan kayak alumni, guru-guru pada datang kan nih. Tapi karena udah malam juga, gue udah kayak mulai ini ngantuk juga kan. Udah mau tiduran tuh, ketiduran kan di situ. Cuman gue tuh tahu di situ tuh waktu gue jaga, jadi gue nggak boleh tidur, ganti-gantian kan. Baru nungguin teman gue yang udah tidur bangun dulu biar ada yang jaga gitu. Di situ posisinya yang jaga tuh 3, gue cewek sendiri, cowok ada satu namanya cowok itu Rai sama ada alumni gitu, bertiga di situ. Mereka lagi pada gitar-gitar, terus gue cuma main HP doang di situ kan sambil merhatiin tenda putri karena emang job desk gue buat iniin tenda putri, takutnya ada yang mau kamar mandi apa gimana kan. Terus tiba-tiba waktu gue lagi main handphone nih, dari arah tenda putri, tenda 3 tuh, jadi si tenda putri tuh kayak ngejejer gitu lah Ki, buat ini ngejejer. Dari arah tenda 3 tuh ada cewek tiba-tiba lari gitu, tiba-tiba lari ke arah kamar mandi. Terus gue langsung senterin kan, kamu kalau misalnya ke kamar mandi aku bilang ya ditemenin gitu. Terus gue mikir, oh mungkin dia kebelet kali ya, saking kebeletnya dia langsung lari kan. Udah, gue senterin tuh bocahnya, oh dia masuk kamar mandi, ya udah karena apa ya udah gue langsung samperin dia kan buat nemenin gitu. Dia masuk ke kamar mandi kedua, gue inget banget karena gue santerin dia kan kamar mandi kedua. Gue denger ada suara air, ada suara keran diputer, air ngalir tuh ada. Bunyi percik-percik gitu kan? Bukan percik lagi, kayak air, lu tahu gak sih air yang dibuka ngegerujuk gitu. Ada airnya. Bujuk dong Ki. Nah, enggak, kirain bukanya dikit-dikit gitu loh. Setengah jam gue nungguin di situ kan, kayak anjir nih bocah lama banget dia BAB apa gimana gitu kan. Gue ketuk-ketuk, gak ada suara. Terus gue langsung bentak kan, kayak kamu tuh kalau misalnya aku tanya jawab gitu kan. Gue langsung kayak gitu, mau banget. Terus kayak ada yang gitu, wah ada orang nih, ada kayak ngerti suara airnya tuh beneran masih ngalir. Terus gue mikir di dalam tuh embernya tuh ember yang kecil sih, kalau 30 menit air dikocorin terus penuh dong itu embernya. Terus gue bilang hemat air, kasihan yang lain besok mau pada mandi gitu kan. Tiba-tiba airnya mati tuh, yang pengira mati. Oh udah, gue tungguin lagi gitu kan di depan. Tiba-tiba pembina gue tuh, bukan pembina sih sebenarnya, kayak guru yang ada di situ tuh langsung nyamperin gue, Pak kamu ngapain di sini gitu kan. Aku bilang ini Bu ada siswa di dalam nggak keluar bukan lagi nemenin. Wah gitu kan, iya gini tadi kayak setengah jaman aku nungguin di sini gitu kan. Ibunya tuh langsung ibu lihat dari tadi perhatiin nggak ada siswa yang keluar tenda deh Pak. Aku juga kayak, bang iya ya Bu, ada kok lari gitu ya Pak. Terus enggak Pak, nggak ada. Ibu tuh ngeliatin dari aula putih, ngeliatin ke kalian lagi di api unggun kan gitu. Ibu juga lihat kok kamu tadi nyenterin dari tenda langsung ke atas gitu kan. Iya, terus ibu lihat kamu jalan ke ini, jadinya ibu samperin karena kamu nggak balik-balik gitu. Nah, tadi di dalam ada orang loh Bu, beneran. Ya udah kita buka aja ya, kasihan juga dia di lama-lama di dalam ngapain sih gitu. Waktu dibuka kering bay. Kok bay? Anjir, kering. Padahal lu denger kan airnya.
Anjir, Kering. merinding gua. Entar dulu merinding semua. Tunggu demi Allah. Anjir. Aku juga merinding sih di sini kayak. Udah kayak gitu. Udah baca-bacaan aja, Pak, baca-bacaan aja. Terus ya udah kan, aku baca. Ya udahlah, gue udah kayak capek banget Ki, beneran dari pagi itu perasaan gue udah nggak enak kan. Udah gue langsung masuk aula putih, gue disuruh istirahat sama ibunya gitu karena ya udahlah gitu kan. Dan kemarin di situ pagi acara biasa gitu kan. Tuh siangnya nggak ada masalah apapun, sorenya alhamdulillahnya juga lancar. Tiba waktu malam, tahu kan renungan yang bayangkan Jorit malam ya. bukan jurit kayak kayak bayangkan apabila kamu pulang dari sini yang gitu kan. Iya, tahu. Terus di situ juga kebetulan waktunya siswa-siswi juga pada tampil gitu. Aku tuh nggak standby di situ, aku keliling. Takutnya ada siswa-siswi yang macam-macam kan. Terus tiba-tiba waktu aku nganterin si tenda cowok, aku tuh ngeberaniin diri sih sebenarnya buat ngecek tenda cowok tuh karena emang banyak pohon dan gelap dan banyak semak gitu pokoknya. Cuman karena emang aku korlapnya takutnya ada gimana gitu kan. Aku sisir tuh kayak aku senterin tendanya, siapa tahu emang ada yang males-malesan di dalam tenda kan. Ini nih yang paling kayak aku nyenterin tenda satu-satu kan. Kosong. Terus waktu aku senterin salah satu tenda cowok, kayak ada sosok yang duduk, kayak ada orang duduk di dalam. Aku bilang, kamu kok gak ikut ke depan sih gitu kan. Gue samperin tuh kayak gue samperin, gue masih senterin, sengaja gue senterin biar dia silau kan. Bayangannya tuh siluet cowok. Coba dia jadi kayak, iya. Waktu gue senterin, gue buka dong tuh si tenda kosong Ki. Padahal tadi itu anjir, branding lagi. Wah kosong banget gitu. Terus Pak. Terus gue di situ ngomong dong, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak udah kayak gue bengong doang depan tenda itu tuh kayak. Tapi untungnya di situ ada temen gue juga yang sama-sama korlap gitu, tapi dia cowok kan. Ngeliat gue bengong depan tenda itu. Dia bilang, Pak, kenapa Pak? Ya. Dia pegang tangan gue dingin banget kan. Mungkin dia udah langsung ngerti gue kenapa gitu. Langsung jadi kayak, ya udah, ayo, gue bantu kan. Terus ngeliat gue dipegangin sama temen gue, pembina gue tuh pada ini kayak mampu ngasih gue tempat buat duduk, kayak mereka juga tahu gue abis kenapa gitu. Terus udah kayak gitu, gue nggak diizinin buat tugas tuh, gue nggak diizinin keliling kan, takutnya gue mengganggu lagi apa gimana. Lagian gue juga lemes banget anjir abis udah kayak gitu, udah gue istirahat di aula. Yang lainnya gue serahin ke teman-teman. Pada masuk tenda kan tuh yang cewek-cewek, cowok-cowok, siswa-siswi ini udah pada balik kan. Udah kayak gitu, ada masuk kumpul kan panitia di situ, ada alumni juga. Tiba-tiba nggak sih ada 3 alumni kesurupan, dan kesurupannya itu beda-beda. Jadi ada satu alumni cewek, dia tuh ukti banget, pemalu anaknya tuh. Dia tiba-tiba datang dari dalam aula besar, jalan ngelenggak-lenggok, centil banget. Gue kan dari dalam aula pun bisa ngeliat kan, maksudnya dia keluar dari aula yang besar itu. Udah kayak gitu,
awalnya nggak ngerti tuh kita kenapa dia kayak gitu kan. Ternyata waktu dideketin sama pembina gue tuh langsung digeret ke dalam aula. Terus dari arah dapur, alumni yang bantuin masak, bantuin beres-beres di dapur tiba-tiba teriak jadi-jadinya. Yang untungnya tuh area dapur sama area siswa-siswi camping tuh agak jauh, jadi nggak terlalu kedengeran, cuman dari area aula tuh kedengeran banget gitu kan. Disamperin, dia udah ngeronta-ronta gitu, udah karuan. Terus ada satu lagi yang kesurupannya tuh diem melotot gitu. Bener-bener kayak gue kayak ngeliatin mereka, ada yang satu tensial banget ngegodain sana sini, ketawa-ketawa ya gitu kan. Ada yang teriak-teriak, terus ada yang diem tengah nih. Sumpah itu gue takut banget sih. Yang akhirnya di mana kita manggil salah satu ustadz yang emang dipercaya sama pembina gue buat ngembimbing mereka. Terus merekanya jadi ya gitulah ya, kesurupan kalau ditanya kayak gimana gitu ya. Terus gue ngeliat juga, gue langsung keluar karena gue takut banget ngeliat yang kesurupan kan. Terus gue ngeliat si tenda cewek juga mungkin mereka udah nyadar gitu, di dalam aula tuh udah teriak-teriak kayak kacau banget. Yang cowok juga jadinya ini gitu kan. Yang kita sepakat untuk jadiin semua siswa-siswi masuk ke dalam aula besar dan tidur di dalam aja, nggak apa-apa. Kalian bawa selimutnya, jangan tidur di tenda gitu kan. At least kita panitia bisa ngekontrol kalian gitu, walaupun kalian tidurnya dalam satu ruangan, cuman dibedain aja kan di situ. Terus kayak udah, waktu udah kayak gitu, teman-teman gue udah ngekoordinir siswa-siswi masuk ke ruangan, mereka disuruh tidur aja di tanah. Gue nggak ikut bantu karena gue masih lemah karena kejadian yang baru gue alamin itu. Gue cuma nganterin sekitar, dan lagi-lagi gue ngeliat ada orang di dalam tenda putri, dan gue kayak udah pengen nangis aja sih udah di situ. Jadi sama kayak gitu tuh, pokoknya gue langsung dikasih minum sama pembina gue. Pokoknya nggak jauh dari situ gue langsung tidur. Nggak tahu itu minuman gue dikasih obat tidur apa gimana ya, karena benar-benar langsung kayak jeda 10-15 menitan gue langsung tidur aja gitu. Paginya gue udah disuruh ini duluan, kayak maksudnya pulang bareng sama rombongan. Jadi panitia yang lain masih rapat di situ sama pembina sama yang lainnya lah pokoknya. Terus gue sama 3 alumni yang kesurupan itu disuruh pulang duluan karena gimana dong, gue udah beneran ini lah pokoknya, kapok banget gue ke taman pramuka anjir. Itu deh. Iya.